Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan rencana besarnya membangun kembali kawasan wisata di Jakarta Utara. Dan rencana tersebut dimulai dengan menata ulang kawasan Luar Batang, Jakarta Utara. Ya, dan untuk membahas topik tersebut sudah hadir di studio pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga. Apa kabar Mas Nirwono? Terima kasih sudah kembali hadir di Livestock. Dan sebelum bahas lebih lanjut, kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Pemerintah DKI Jakarta mulai merevitalisasi kawasan Luar Batang yang berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti di kawasan Kalijodo, daerah Luar Batang juga akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan, selain melakukan penataan wilayah, warga juga akan direlokasi dari Luar Batang. Ahok mengatakan pemindahan warga Luar Batang bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit yang mudah menyebar di area padat penduduk dan direlokasi ke kawasan yang lebih baik. Ya pokoknya seluas-luasnya, karena juga mau nampung PKL. Sekarang kamu lihat ya, kalau tiap kali malam Jumat orang dagang, para peziarah datang, busnya taruh di mana? Nah kita juga pengen parkir di Tongkol. Kita mau rapin di parkir Tongkol. Lalu plaza ini buat siapa? Kita mesti tata kan, plaza kan untuk orang jalan santai lihat. Kayak ke kota tua, mesti siapin ada satu tempat yang buat dagang supaya plaza nggak jelek. Kalau dulu Museum Fathahillah didudukin PKL, kamu mau nggak jalan di situ? Waktu kita gusur juga marah-marah mas saya waktu jadi wagub, masa plaza Museum Fathahillah kamu isi sampai 1.000 orang? Ya ini mau buka bazar atau mau buat orang jalan gitu loh. Sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk menampung warga Luar Batang yang direlokasi. Saat ini sedikitnya 55 kepala keluarga dari Luar Batang telah menerima kunci rumah di Rusunawa, Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selain itu terdapat 7 kepala keluarga dari Luar Batang telah menempati Rusunawa di Rusun Marunda sejak tanggal 29 Maret lalu. Pihak pengelola menyediakan sekitar 100 rumah susun yang diperuntukkan bagi warga Luar Batang. Revitalisasi kawasan Luar Batang merupakan bagian dari rencana besar Pemprov DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali sejarah Jakarta dengan membangun kawasan hijau dari arah Teluk Sunda Kelapa sampai dengan arah Masjid Luar Batang. Daerah Luar Batang akan ditata menjadi Kampung Heritage Luar Batang dan menjadi bagian dari pengembangan penataan kawasan wisata bahari di kawasan Jakarta Utara dengan menampilkan destinasi wisata lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan. Pemerintah DKI Jakarta akan mulai melakukan penertiban dengan melakukan penataan wilayah. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan tanggul laut setelah penggusuran. Tanggul laut sepanjang 1,8 km dibangun untuk menghindarkan kawasan Luar Batang dari banjir rob. Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun akses jalan inspeksi dari Pasar Ikan menuju kawasan Luar Batang. Jalan tersebut untuk memudahkan penziarah yang ingin berkunjung ke masjid dan makam keramat di Luar Batang. Ya, secara konsep mungkin nanti akan menarik ya, tapi apakah kemudian akan mengurangi nilai sejarah dari Luar Batang ini kemudian yang perlu dikaji ulang ataupun dilihat ulang. Tapi gitu ya, sebenarnya pertanyaan saya satu, kalau tadi kita melihat video yang ditampilkan, kalau misalnya memang nantinya warga yang tinggal di situ dipindah, begitu direlokasi, kemudian siapa yang akan menjalankan kapal-kapal tadi? Karena kalau kampung nelayan atau wisata bahari dalam hal ini tidak ada kapal-kapal nelayan tadi kan berarti bukan kampung bahari ya. Rasanya sih bukan kampung bahari ya, bukan wisata bahari. Sematang apa perencanaannya, Mas Yoga, kalau Anda lihat? Ya ini sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, memang sekarang ini kan daerah kawasan Kota Tua sudah dalam proses pengajuan menjadi salah satu cagar budaya kota pusaka tingkat dunia dalam proses oleh UNESCO nih sebenarnya. Nah, karena ada makam dan juga masjid yang sudah sejak 1920 dibangun tadi. Iya, dan ini kita bicara soal Kota Tua Jakarta yang merupakan peninggalan sejarah panjang, gitu kan. Nah, kalau lihat dari potensinya sebenarnya luar biasa. Mulai dari Taman Fathahillah, nanti ke Pasar Ikan, Kampung Baharinya, Masjid Batang dan makamnya juga. Jadi kalau ini kita bikinkan semacam kayak cerita gitu ya. Ini orang akan punya pilihan lain selain tidak hanya ke Taman Fathahillah, ke Sunda Kelapa yang kita kenal sekarang. Nah, kalau dari potensi sebenarnya kuat sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana potensi-potensi tadi itu dikembangkan gitu kan? Karena persoalan utama yang ada sekarang ini kan pertama kesannya kumuh. Ya, artinya airnya bau, lingkungannya becek. Kalau hujan ini pasti kawasan sangat mudah terendam sehingga sangat tidak menarik kalau tidak untuk dikunjungi, itu menjadi orang wisatawan juga menjadi enggan gitu. Nah,
Oleh karena itu dalam penataannya harusnya dengan pendekatan tadi sosial budaya, tanpa harus menghilangkan jejak sejarah. Tadi yang Mbak tanyakan, kita bicara soal kampung bahari, ada kampung nelayan. Nah sekarang kita tahu nelayan ini kan hidupnya harusnya di tepi pantai. Kalau ini dia posisinya, si nelayannya itu terpaksa tadi, dia berpindah ke Rusunawa, atau Rusunawa Marunda. Di Jakarta Timur. Nah, apalagi di Jakarta Timur, yang jauh dari lokasi ini gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nanti begitu dirapi, siapa yang akan menghidupkan budaya nelayan tadi, budaya bahari? Contoh paling mudah namanya kapal-kapal nanti siapa yang mengoperasionalkan? Kemudian bagaimana kehidupan nelayan dengan cara mereka menangkap ke pasar ikan? Ini kan juga bagian dari atraksi budaya. Nah, ini yang mestinya juga harusnya menjadi penyelesaian dalam penataan. Jadi tidak hanya sekedar fisik ya, fisiknya dipasang seat pile, kemudian itu dirapikan bersih, tetapi yang menarik adalah bagaimana budaya yang sudah lama hidup tadi itu juga tetap dikembangkan. Cuman sekarang penataannya lingkungannya jadi bersih, jalannya nggak becek, infrastrukturnya juga rapi, tamannya indah. Nah itu kan yang harusnya dilakukan pendekatan. Tapi blueprintnya atau desainnya sampai saat ini Anda sudah pernah melihatnya sampai sematang apa perencanaan? Kalau sampai dengan sekarang yang kita lihat ya, saya bandingkan mamanya dengan yang terbaru, yang terakhir Kalijodo ya. Pendekatan desainnya justru lebih matang yang ada di Kalijodo. Artinya pada saat Kalijodo akan ditertibkan, itu Pemprov DKI sudah mengeluarkan desain, bahkan juga anggaran yang memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan dipublikasikan kepada media, gitu kan. Nah, untuk Luar Batang ini sampai dengan minggu ini pun kita kan belum melihat gambaran besar sebenarnya, gambaran besar dari desainnya Luar Batang itu seperti apa. Kemudian Mas Yoga mungkin atau tahapan pengembangannya akhirnya blueprint atau mungkin grand design itu baru keluar setelah proses penertiban berjalan. Ya, harusnya dilakukan itu sebelum penertiban. Ini untuk menunjukkan bahwa penataan ini memang benar-benar disiapkan dengan matang gitu, bukan tiba-tiba gitu kan, apalagi dengan setelah ditertibkan baru kita mikir yuk apa kita yang terjadi kalau memang blueprintnya baru ada setelah ditertibkan atau digusur? Ya kalau kita merunut di dalam RT/RW dan RDTR Jakarta 2030 ya, sebenarnya ini kan bagian dari kawasan pengembangan kota yang tadi saya katakan bagian dari revitalisasi kota tua, dan targetnya adalah penataan kawasan-kawasan kumuh yang ada di sekitar pantai utara Jakarta. Nah salah satunya adalah di kampung Luar Batang ini yang memang rentan terutama pada saat rob seperti hari-hari seperti sekarang, kemudian juga banjir gitu. Nah, oleh karena itu harusnya sebelum penertiban dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu ini dibekali dengan apa? Bentuk desain, impian kita seperti apa, sehingga warga nanti tahu apakah punya mereka punya bayangan, apakah mereka akan pindah kemana, kemudian mereka apakah masih mungkin untuk bekerja di situ, gitu kan? Nah, ini penting untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran bahwa penataan Luar Batang ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik warga di sekitar Luar Batang, gitu. Kenapa? Apalagi yang sudah tinggal selama puluhan tahun di situ. Jadi Anda melihatnya gimana, gitu. Mas Yoga? Ini adalah langkah terburu-buru dari Pemprov untuk melakukan relokasi. Oleh karena itu tadi, kalau sampai dengan hari ini saya belum melihat desain matangnya, ini kan berarti menunjukkan bahwa penataannya belum siap. Masih fokus kepada penertiban dan juga nanti penyelesaian infrastrukturnya, yaitu sipil dari tepi pantainya di kawasan Luar Batang dan juga sungai-sungai sekitarnya. Artinya pendekatan utamanya ini adalah lebih kepada penanggulangan banjir sebenarnya, sama rob ya sebenarnya. Nah, oleh karena itu akan lebih baik kalau pasca penertiban ini dijelaskan bentuk desainnya seperti apa, pembiayaannya berapa, dan yang terpenting adalah sumber pembangunannya dari mana. Karena seperti kita ketahui sampai dengan sekarang dalam APBD 2016 tidak ada anggaran pembangunan penataan Luar Batang. Dan memang kan Pak Gubernur memang menyampaikan bahwa ini nanti tidak diambil dari APBD, meskipun sudah ada pagunya. Betul, ini kan berarti dari CSR lagi, gitu kan. Nah, ini sekali lagi menurut saya jadi kurang persiapan. Kenapa? Suatu program pembangunan tanpa didukung oleh dana APBD berarti kan perencanaannya sebenarnya kurang matang. Kalau perencanaan yang benar adalah setiap tahun ini kita buat rencana dengan matang, kemudian ditetapkan anggarannya, tahun depan kan baru eksekusi karena anggarannya sudah matang gitu. Nah ini yang menurut saya jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Mungkin ada euforia terkait dengan penertiban Kalijodo yang mungkin kemarin dikategorikan sebagai penertiban yang sukses gitu. Akhirnya mungkin sukses tanda petik ini ya. Sehingga kemudian akhirnya ini juga dilakukan tahun sekarang walaupun juga memang secara grand design dan juga blueprint belum ada. Gitu. Tapi mungkin memang bisa dibilang sukses juga Wiki, karena sebagian besar masyarakat sudah berpindah ke Rusunawa, legowo dan sudah berpindah ke Rusunawa. Ya, betul. Nah ini kuncinya memang adalah yang tadi saya katakan,
tujuan utamanya dari penataan ini kan memang membebaskan kawasan tadi dari rob, dari banjir yang selama ini menimpa kawasan tersebut. Oke, ya untuk Anda yang ingin berbagi pendapat dan juga memiliki pertanyaan kepada narasumber kami, silakan, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon yang ada di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali usai jeda.